memang kami sedang dalam tahap awal penyusunan, Pak. Jadi masih menerima semua masukan-masukan, belum masuk ke sinkronisasi ke balik, apalagi pembahasan yang lebih mendalam. Jadi terus pantau dan terus berpartisipasi ya, Pak ya. Kemudian kata dari PB PGSI silahkan 3 menit. Terima kasih. Saya juga mau tabayun atau klarifikasi. Tadi ada statement yang menurut saya kurang pas ya. Atau bahasa teman-teman itu agak framing. Bahasanya apa tadi itu ya? Mendirikan sekolah lebih untung daripada mendirikan kos. Saya kira ini menurut saya perlu diklarifikasi supaya tidak ada kesan bahwa jadi semangat kapitalisme yang muncul dalam dunia pendidikan, karena di dalam pikiran kami sebagai pelaksana pendidikan tidak ada itu. Kita memang semata-mata hari ini memang untuk membantu negara, untuk membantu masyarakat agar mereka berjalan melaksanakan fungsi pendidikan, mendidik putra-putri kita. Kalaupun ada 1-2, ya ini tugas negara untuk melakukan fungsi pengawasan. Ada akreditasi, ada pengawasan. Jika sehingga ada satuan pendidikan yang nawaitunya seperti itu, harus diingatkan. Tetapi jangan boleh ada seperti itu. Ya, karena memang ya dalam dunia yang serba kapitalis ini bisa jadi seperti, tapi jangan sampai ini menjadi kesan bahwa mereka sekolah-sekolah yang bagus itu hanya mencari keuntungan saja. Naudzubillah min dzalik kalau itu terjadi. Kemudian yang kedua, saya juga sampaikan tadi klarifikasi juga untuk poin 4 kesimpulan, Pak. Jadi kita update sebetulnya terkait dengan bahasa 5 tahun itu saking pusingnya dan mangelnya teman-teman guru yang sudah 15 tahun, 20 tahun, tapi tidak ada peluang atau kesempatan sertifikasi. Nah, jadi kita sampai bikin bahasa minimal 5 tahun, tapi dalam hati kita di awal selalu sampaikan, kalau sudah sarjana kependidikan, maka secara otomatis mereka sudah memiliki NUPTK pada saat dia mengajar. Sudah punya dapodik, sudah punya simpatika di satuan pendidikan masing-masing, maka tugas negara kemudian adalah memberikan afirmasi kesejahteraan itu, kalau bisa melalui ASN, kalau bisa melalui P3K, negara masih ada peluang ASN dan P3K, tapi peluang terakhir barangkali ya afirmasi melalui sertifikasi in passing, dengan harapan ya status kesejahteraan guru ini bisa diperhatikan oleh negara. Kemudian yang ketiga, Ibu pimpinan yang saya hormati, kami ingin sebagai pengurus PGSI, kami selalu memantau, Bu. Hampir setiap Komisi 10 mengadakan dengar pendapat khususnya di bidang pendidikan, teman-teman ini selalu menelengi siapa-siapa yang ngomong dan siapa-siapa yang menyampaikan. Sama ya, menyampaikan sama ngomong itu ya. Jenengan ngundang para pakar, para praktisi, para ini, kita satu-satu kita pantau. Dari sekian yang banyak, baik teman-teman DPR yang menyampaikan maupun panjenengan mengundang tamu-tamu dari profesional, kita selalu pantau. Satu kata yang selalu kita ingin harapkan adalah ada jaminan 3,4 juta guru Indonesia di RUU Undang-Undang Sisdiknas ini, harus ada jaminan kesejahteraan mereka dijamin melalui perubahan undang-undang ini. Jadi ini kuncinya. Makanya ini kita akan pantau terus. Kalau nanti masih sama seperti undang-undang yang sudah ada, meskipun undang-undangnya sangat ideal, tapi kadang-kadang kebijakan-kebijakan pada tingkat peraturan-peraturan yang ada itu yang kadang-kadang menimbulkan kesenjangan dan disparitas di sini. Saya sepakat usulan dari DPR RI dan mungkin juga panjenengan, kita sudah mengajukan permohonan audiensi kepada Pak Presiden sudah 3 kali dan mungkin beliau masih sibuk. Keuangan, Menteri Keuangan kita belum, tapi rencana mau aksi sempat terjadi dulu waktu itu, karena beliau sudah beberapa kali menyampaikan di publik, intinya guru Indonesia minimal gajinya 5 juta. Itu kita langsung tepuk tangan dan alhamdulillah wa syukurillah. Sujud syukur. Baru pertanyaan, baru pernyataan. Maaf. Ini jangan sampai terjadi. Kemarin terakhir gaji guru harus sejajar dengan TNI Polri. Nah, saya nggak tahu gajinya TNI Polri, saya nggak tahu. Tapi kalau DPR RI saya tahu lah. Gaji pokoknya aja tapi.
Nah, maksud saya begini Bu, mohon maaf ini panjenengan juga kadang-kadang sering menyampaikan di Komisi 2, RDP atau lintas kementerian, ngundang Kementerian Keuangan, harapannya juga tolong disampaikan kepada beliau. Katanya Pak Purbaya ini sudah tidak kapitalis gitu. Punya komitmen soal pendidikan, 2 kali menyampaikan perhatiannya kepada pendidikan. Oleh karena itu, perhatian kepada guru soal komitmen memberikan afirmasi kesejahteraan di angka 5 juta, 2 juta saja. Kalau itu dipenuhi, maaf ini bukan janji ya, tapi apa yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden waktu kampanye dulu itu, teman-teman juga menanyakan terus gitu. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon dukungan dan mohon keseriusan. Komisi 10 sudah serius, tapi komitmen political will, goodwill, dan niat untuk menyampaikan ini juga disampaikan kepada beliau Pak Presiden, kepada beliau di Kementerian Keuangan, juga kepada beliau Pak Penas. Bahkan bahasanya Kementerian Agama kemarin kan begini, kami tidak ingin dipisahkan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan karena kita punya fungsi dan tanggung jawab yang sama. Tinggal bagaimana Bappenas dan Menteri Keuangan mengelola anggaran itu secara profesional. Kalau guru madrasah ada 40%, guru sekolah ada 60%, ya anggarannya untuk kebutuhan guru-guru itu proporsional. Ini masalahnya, tidak proporsional itu. Makanya di sekolah guru-guru honorer bisa diangkat bisa diangkat P3K, di madrasah tidak ada. Itu tidak boleh terjadi ke depan karena sama-sama tadi kita sebagai pendidik saya kira ini Bu, sekali lagi mohon kami kami dilibatkan terus dalam proses pembahasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. Izin menambahi ini Bu pimpinan. Mana? Dari mana? Ini dari saya PGSI dan nambahi Bapak ini tadi. Menit Pak. Oke siap. Tadi disampaikan. Yang dulu Pak sampai pukul 17. Siap, terima kasih. Langsung tadi dari Bapak Dewan menyampaikan kalau guru di ASN, kalau guru disertifikasi, bagaimana nanti kalau guru itu sudah berhenti, bahkan mengarah seolah-olah bagaimana kalau guru itu sudah tidak mampu lagi mengajar. Jadi kami informasikan Bapak Dewan yang kami hormati, bahwa di guru itu yang sudah sertifikasi passing itu setiap 6 bulan sekali update Pak. Kemudian 3 bulan sekali kadang sesama guru itu dia masih hidup atau dia mohon maaf sudah tidak lagi menjadi guru itu sudah kelihatan semua. Jadi Bapak yang kami hormati tidak perlu khawatir bahwa kami di guru ini administrasinya tertib teratur. Sehingga apabila semua guru Indonesia di ASN kan itu ada update setiap 6 bulan sekali, bahkan 1 bulan sekali, bahkan 1 minggu sekali itu di satuan pendidikan kami itu selalu mengawal. Jadi mohon doa restunya sebegitu Pak Dewan, terima kasih. Jadi mudah-mudahan kita semuanya untuk Indonesia, amin. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapan-tanggapan juga masukan-masukan yang berharga yang tentunya akan bisa melengkapi perbaikan bagi rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Dan semoga apa yang kita upayakan bersama, kita perjuangkan bersama ini adalah demi kebaikan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ini, perkenankan kita akan menyampaikan konsep dari catatan RDPU hari ini. Kami persilakan kepada tim, silakan. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu memberikan catatan ataupun mungkin ada yang ingin diperbaiki di sini. Pertama, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi seluruh paparan terkait revisi Undang-Undang Sisdiknas yang disampaikan oleh Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia ataupun PBAPKIN, Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia PBPGSI, dan juga Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia ataupun DPPAD sebagaimana terlampir dengan catatan sebagai berikut. A. Sistem pendidikan nasional harus memperhatikan aspek hardware, software, brainware, serta tata kelola pendidikan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan sehingga seluruh komponen pendukung proses pembelajaran dapat berjalan terpadu, berkualitas, serta responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Poin B. RUU Sisdiknas perlu mempertimbangkan antara lain pembentukan Dewan Etik, penguatan jalur pendidikan keagamaan, kejelasan status guru besar,
penegasan peran yayasan sebagai penyelenggara PTS, pengaturan digital education, dan pengelolaan data, serta peningkatan kesejahteraan dan penataan beban kerja dosen, sehingga seluruh unsur dalam sistem pendidikan nasional memiliki kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan. Ketok. Poin C. RUU Sisdiknas perlu menegaskan penguatan layanan bimbingan dan konseling atau BK sebagai hak peserta didik mahasiswa. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, layanan BK harus diposisikan sebagai elemen utama dalam penguatan kesehatan mental, pencegahan perundungan, pengembangan karakter, dan pendampingan akademik maupun karir. Dia mau ditambahkan nggak? Nanti benjol Pak diketok. Poin D, RUU Sisdiknas perlu mengatur secara jelas penataan ketenagaan guru BK atau konselor, termasuk posisi, kualifikasi, sertifikasi profesi, dan kewenangan profesionalnya. Selain itu, RUU Sisdiknas juga perlu mengamanatkan pengaturan pelaksana melalui peraturan pemerintah untuk memastikan layanan BK berjalan profesional di seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi. Tambahan Bu, tambahan dari saya. Iya, silakan. Mungkin dari PAUD sampai perguruan tinggi itu hanya melingkup pendidikan di lembaga pendidikan atau dinas pendidikan. Mungkin perlu ditambahi dari RA, BA sampai MA, Pak. Mungkin masuk di situ biar lebih jelas karena kenyataannya di lapangan itu untuk lembaga pendidikan keagamaan madrasah ini selalu tertinggal, Ibu. Baik, dirinci maksudnya Pak ya. Iya, dirinci sekalian. Mulai dari RA, BA, MI, MTS, itu MA dalam itu masuk. garis miring PAUD RA gitu. PAUD itu RA, SD garis miring MI, SMP garis miring MTS, SMA, SMK, MA. Itu harus masuk Bu, karena di lapangan itu terjadi ketimpangannya karena tidak muncul kata itu. Kalau dulu kan pernah muncul masalahnya. MI-nya, I-nya besar. PAUD RA, SD garis miring MI, SMP garis miring MTS, MTS, terus SMA, SMK, MA. Garis miring. Iya, garis miring. MA, garis miring MAK. MA juga garis miring MAK. Mungkin itu. Bagaimana Bapak dari Dewan, ada tanggapan? Kalian masukin paketnya sekali. Sepaket. Paket hemat. Saya bacakan ulang. Poin D, RUU Sisdiknas perlu mengatur secara jelas penataan ketenagaan guru BK atau konselor, termasuk posisi, kualifikasi, sertifikasi profesi, dan kewenangan profesionalnya. Selain itu, RUU Sisdiknas juga perlu mengamanatkan pengaturan pelaksana melalui peraturan pemerintah untuk memastikan layanan BK berjalan profesional di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, RA, SDMI, SMP MTS, SMA SMK, MA, MAK hingga pendidikan tinggi. Ini Termasuk khusus untuk masuk untuk konflik. kesejahteraannya nanti Bu. Enggak, ini kita poinnya bukan soal kesejahteraan Pak. Poinnya di sini ada di Di guru BK, BK. BK betul. Izin, Ya. Bapak Pemimpin, itu RA itu sebenarnya TK. Untuk PAUD itu kan berarti pendidikan non formal. Ya. Jadi tidak diperlukan lagi BK untuk pendidikan non formalnya. Kalau begitu di seluruh jenjang pendidikan saja titik. Ya. Jadi TK garis miring RA itu PAUD-nya izin bisa dihilangkan kalau diizinkan. Sehingga TK garis miring RA, karena TK itu sederajat dengan RA begitu Bu Dewan. Terima kasih Bu Pimpinan. Pimpinan izin. Taufikur Rahman kalau boleh. Yang PAUD-nya Yang BK dulu. Ini yang kan poin PAUD-nya- BK. yang Silakan. PAUD-nya dihapus ganti TK. Maaf, ini kita lagi bicara tentang guru BK. Jadi mungkin konseling. cukup di seluruh jenjang pendidikan saja titik. Betul ya. Jadi TK garis miring RA begitu. Ya. Tambah dikit Bu. Dihapus saja karena ini kita lagi bicara soal guru BK. Ya izin Bu. Bu Ketua. Bu Ketua. Izin. Ya baik saya. Oh. Pertama saya paham maksud dari pengusul bahwa ingin melingkupi seluruh jenjang jenis bentuk gitu ya. Tapi saya kira rumusan awal dari teman-teman
DPR itu saya kira sudah mengakomodasi itu karena itu kan bicara tentang jenjang ya Bu. Ya. Jadi jenjang itu PAUD apa Iya, namanya tadi. jadi tidak susah eksplisit lagi seluruh jenjang pendidikan. Sehingga itu artinya semuanya. Saya Oke. khawatir kalau ditulis detail ada yang tertinggal gitu ya. Seperti Makasih. PAUD tadi ya. Oke. makasih. Baik, cukup di Bu. profesional di seluruh jenjang pendidikan. Bu, Titik. tambah Bu, di sini Bu. Bu, di sini. Nah. Silakan Pak Julatino. Nah, ini supaya mengakomodir tadi pendidikan itu ditambah dan pendidikan keagamaan. Itu loh. Jadi kan ada lembaga keagamaan. Semua dapat, nggak perlu dirinci gitu. Ya. Ya, gitu. Baik. Cukup ya? Ketok. Berikutnya poin E, RUU Sisdiknas perlu menegaskan kesetaraan penuh bagi sekolah dan madrasah swasta, termasuk akses pendanaan, layanan negara, serta perlakuan adil bagi seluruh guru yang mengabdi di satuan pendidikan swasta agar memperoleh hak perlindungan dan kesempatan yang setara dengan guru di sekolah negeri. Sepertinya kan kita mau menuntut jadi guru saja ya, tidak ada swasta negeri ya. Kalimatnya masih ada dikotomi ini. Coba, RUU Sisdiknas perlu menegaskan kesetaraan penuh bagi sekolah dan Sekolah dan madrasah. swastanya mungkin tidak usah disebut ya. Termasuk akses pendanaan, layanan negara, serta perlakuan adil bagi seluruh guru yang mengabdi di satuan pendidikan, baik swasta maupun negeri nanti gitu. Nah, ya. Satuan pendidikan baik swasta maupun negeri agar memperoleh hak perlindungan dan kesempatan yang setara. Titik. Boleh ngomong, Prof? Ya. Oke. Cukup? Ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Pikiran. RUU Sisdiknas poin F. RUU Sisdiknas perlu menjamin kesejahteraan dan karir guru berbasis profesi, bukan status sekolah negeri atau swasta, serta menyederhanakan proses sertifikasi. Izin pimpinan. Ya, silakan. Mohon maaf, saya senang karena saya juga lahir dari keluarga guru. Tapi kebetulan saya sekarang jadi dosen, jadi kok tidak ada ngomong soal kesejahteraan dosen. Saya izin Ketua Umum. Oh, ditambahkan, ya. Kayaknya nanti guru sejahtera, dosen nggak sejahtera. Soalnya tadi yang Adi bagian awal tadi semuanya mungkin bisa disambungkan ya, jadi jangan terpisah. Tadi poin A udah kita ketok semua. Nanti di akhir di poin F, RUU Sisdiknas perlu menjamin kesejahteraan dan karir guru dan dosen. Itu pokoknya menjadi satu kesatuan. RUU Sisdiknas perlu menjamin kesejahteraan dan karir guru juga dosen, dannya jangan 2 kali. Yang berbasis profesi RUU Sisdiknas perlu menjamin kesejahteraan dan karir guru garis miring dosen atau juga dosen ya enaknya ya. Serta Usul Bu, serta karir guru, dosen dan pendidik lainnya, karena itu Koma di ya, koma. guru, dosen, guru koma, dosen koma dan pendidik lainnya, karena itu yang Pendidik lainnya dan tenaga kependidikan. betul. Dan tenaga kependidikan. Enggak gini aja. Dan RUU Sisdiknas perlu menjamin kesejahteraan dan karir guru, dosen dan tenaga pendidik, dan pendidik lainnya tidak usah, dan tenaga kependidikan itu sudah termasuk. Pendidik dan tenaga kependidikan itu beda Bu. Ya, pendidik itu kan tadi guru dan dosen. Betul kayak gitu, Bu. Dan Itu guru dosen kan pendidik. Betul. Dan tenaga kependidikan kan yang menunjang. Bu, pendidik itu kan dia terdiri dari guru, dosen dan pendidik lainnya. Bisa Itu semacam ada disebutkan. konselor, ya, widya iswara, Kan guru instruktur. BK, konselor itu guru.
Betul, Dia Bu. ada istilah Betul, lain, betul. bukan Dan lain. tenaga kependidikan. Ada istilah Karena lainnya. istilahnya tenaga pendidikan itu ya karyawan yang TU-nya TU. Ya mereka juga kan harus disejahterakan. Harus masuk. RUU Sisdiknas perlu menjamin kesejahteraan dan karir guru, dosen, dan tenaga kependidikan berbasis profesi bukan status sekolah negeri atau swasta, serta menyederhanakan proses sertifikasi. Ada yang mau di... Untuk sekolah garis miring madrasah, Bu. Oh ya, itu udah include ya. Ya. Itu ngindil terus bahasa Purbalinganya itu ngindil, Bu. Yang ngintili. Iya, mengindili. Sekolah Garing madrasah. madrasah. Ya, selalu, Bu. Kalau ada dosen, berarti masukin perguruan tinggi dong di situ masukin lagi. Ya, betul. Saya pikir pendidik lainnya itu perlu dimasukkan di pimpinan. Karena izin Iya, Ibu. pendidikan Mm. ada tutor, ada fasilitator, ya, ada yang paket A, paket B itu nanti mereka Ya, silakan coba dirumuskan. itu Ya. jamin kesejahteraan dan karir guru, dosen, pendidik lainnya. Dan tenaga Izin kependidikan. pimpinan. Pimpinan, ini Silakan. soal PAUD tutor emang dibahas sekarang, enggak kan? Kan di RUU-nya ada. Iya, yang itu ngerti, Bu. Saya ngerti. Tapi dibahas nggak dalam hari ini? Nggak usah masuk yang hari fokus hari ini yang dibahas. Kenapa harus melebar kemana-mana? Pimpinan saya kira sudah cukup. Nanti hal-hal yang terkait dengan kekurangan itu nanti kan disesuaikan dengan makna atau substansi undang-undang. Pasti dengan istilah misalnya pendidik dan tenaga kependidikan. Itu kan kalimat yang sudah pakem. Kemudian sekolah, madrasah itu juga pakem. Karena pendidik, tenaga pendidikan itu di dalamnya dosen, guru, dosen, ada TU macam-macam itu dua kalimat itu sudah cukup. Sekolah, madrasah itu juga sudah pakem. Nanti kalau ditulis semua pasal itu muncul semua, ada tutor, ada konseling, ada ini, jadi nggak pas menurut saya. Baik. Nanti disesuaikan saja saya kira itu. Baik, sudah cukup ya saya kira. RUU Sisdiknas perlu menjamin kesejahteraan dan karir guru, dosen, dan tenaga pendidikan berbasis profesi, bukan status sekolah atau madrasah atau perguruan tinggi negeri atau swasta, serta menyederhanakan proses sertifikasi. Cukup ya? Cukup Pak Perdi atau mau ditambahkan? Itu dikunci aja, Bu, tanpa diskriminasi itu aja. Pakai negeri swasta tanpa diskriminasi. Baik, cukup? Cukup ya? Baik, Bapak Ibu, dengan demikian konsep sudah dibacakan terkait yang nomor 2-nya. Bu Ketua. Ya. Kanan kiri. Tadi kan Bapak mau pengen sebutan seorang guru itu tidak ada kata negeri dan swasta. Apa sudah termasuk situ atau ada kalimat tersendiri bahwa ke depan guru adalah hanya satu per Indonesia atau gimana gitu? Ya maksudnya begitu, biar di FG-nya, di G-nya. Di G. Oh, Ya, sudah ada di F itu kan tanpa diskriminasi. Di C. Di C sudah ada, perlu menghapus dikotomi. Ya, kita yang kedua dulu. Oh ya udah bagus, guru Indonesia. Naik yang kedua dulu, naik ke atas, Mbak. Ya, baik. Terkait paparan dan masukan yang telah disampaikan narasumber, Komisi 10 DPR RI menyampaikan sejumlah catatan berikut. Komisi 10 DPR RI menekankan dalam penyusunan RUU Sisdiknas harus menjamin tidak ada diskriminasi pengaturan dan anggaran antara satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek dan juga Kementerian Agama, termasuk pesantren dan sekolah swasta. Tadi kita tidak membahas pesantren ya. Tapi kan tidak membahas pesantren, ada undang-undang sendiri. Bu pimpinan, yang dibahas hari ini aja, Bu, kita fokus. Yang dibahas hari ini ya, karena pesantren sudah ada undang-undangnya sendiri. Di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama sehingga seluruh lembaga memperoleh dukungan negara secara profesional dan berkeadilan. Komisi 10 DPR RI menekankan dalam penyusunan RUU Sisdiknas perlu memperhatikan guru dan peserta didik di sekolah swasta untuk dijamin hak kesempatan dan kualitas layanan yang sama dengan di satuan pendidikan negeri. Sekolah garis miring madrasah. Pakem ya. Harus ikut, Bu.
Izin Bu Ketua, yang kata Kemendikdasmen itu kan hanya untuk menengah ya. Sementara kalau untuk perguruan tinggi itu Kemendikti. Ya, Jadi mohon ditambahkan. dimasukin. Kalau Ya. enggak dosen enggak ke bawah. Makasih. Baik, poin A. Komisi 10 DPR RI menekankan dalam penyusunan RUU Sisdiknas harus menjamin tidak ada diskriminasi pengaturan dan anggaran antara satuan pendidikan di bawah Kemendikdasmen, Kemendikbudristek, dan juga Kementerian Agama, sehingga seluruh lembaga memperoleh dukungan negara secara proporsional dan berkeadilan. B. Komisi 10 DPR RI menekankan dalam penyusunan RUU Sisdiknas perlu memperhatikan guru, dosen, Dan seterusnya. Pimpinan izin pimpinan. Kalau boleh pimpinan, kalau nempel guru, dosen nempel gitu loh. ya itu udah, Makanya guru, ditulis dosen, satu lagi. dan peserta didik di Sekolah garis miring madrasah. madrasah perguruan tinggi. Swastanya hilang. Swastanya Swastanya hilang. Katanya tetap Ah. masuk Bu, karena Ya, di situ ada Baik negeri maupun swasta ya, gitu. negeri maupun swasta. Bu, ya, Kita kalau guru kita swasta mau- Pak Junedi. Sebentar Pak, sebentar. Yang ngatur pimpinan kami Bu. Izin, kalau kita mengkodifikasi perguruan tinggi, diantaranya Undang-Undang Pendidikan Tinggi, tidak ada lagi, makanya sekarang itu namanya koperti, bukan kopertais. Sehingga kalau kalimat ini digabung antara Dasmen dan Dikti nggak kena kayak gini. Bagaimana Pak? Ya, saya ulangi Bu, kalau kalimatnya kayak gini, itu tidak serta-merta itu harus disamakan. Kalau mau dipisah sekalian, artinya Sendiri aja dipisah. poinnya ya. Nah, jadi yang SD sampai Oh, iya. SMK sendiri, yang dosen, yang perguruan tinggi sendiri. Baik. Nah, karena kalau kayak gini kan istilahnya dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi pun tidak ada istilah swasta dan negeri. Itu pun akhirnya makanya di situ adalah LL Dikti jadinya sekarang, bukan Kopertais seperti yang dulu. Baik, mungkin poin A kita revisi ya. Kemendikbudristeknya dipindahkan sendiri menjadi poin sendiri. Kemendikbud dan Kementerian Agama. Nah, kemudian yang poin B-nya Komisi 10 DPR RI menekankan dalam penyusunan RUU Sisdiknas perlu memperhatikan guru, dosen, dan peserta didik di sekolah ataupun garis miring madrasah, perguruan tinggi. Prof, pimpinan sedikit agak sedikit rancu, mohon maaf. Jadi undang-undang ini kan ada 4. Undang-undang guru dan dosen, Undang-undang Sisdiknas, Undang-undang perguruan tinggi, dan Undang-undang pesantren. Nah, Pesantren tidak masuk, Pak. tidak masuk. Hmm. Artinya Undang-Undang perguruan tinggi juga seandainya tidak masuk di sini kan tetap Undang-Undang perguruan tinggi sendiri. Tapi kalau di sini nanti harus merubah semua. Karena yang akan digabung dimasukkan. adalah guru dan dosen. Nah, namanya Undang-Undang guru dan dosen. Berarti kan mengikat di setiap poin pasalnya itu karena undang-undang guru dan dosen kecuali hanya undang-undang guru tok gitu tidak ada persoalan gitu. Karena ada undang-undang guru dan dosen ini kan kita mau RUU rancangan undang-undang baru. Undang-undang ini nanti RUU guru atau RUU dan guru dan dosen. Masalahnya di situ. Jadi kalau nanti arahnya ke RUU guru dan dosen berarti harus masuk semua itu yang dosen-dosen di Itu sudah masuk, Pak. Di situ kalimatnya ada. Itu RUU guru saja Pak, RUU. ya, Kita bacakan lagi ya. tetap guru dan Komisi 10 dosen. DPR RI menekankan dalam penyusunan RUU Sisdiknas perlu memperhatikan guru, dosen, dan peserta didik di sekolah, madrasah, perguruan tinggi untuk dijamin hak kesempatan dan kualitas layanan yang sama. Titik saja. Izin Bu, izin. Udah cukup benar, udah Mohon maaf Bu, ke Bu Ketua. Jadi ketika kita bicara dosen, artinya kewenangannya ada di Kemendikbudristek. Jadi betul. artinya mesti tetap masuk Bu. Yang tadi kan Kemendikdasmen, Kemendikbudristek, ya. Tadi kan dihapus. Nah sekarang dimasukkan kembali Bu. Ya di poin B saja. Iya betul. Kalau dibikin di poin B Bu, ini kan kaitannya dengan tidak adanya diskriminasi. Diskriminasi berarti kan di semua jenjang dan anggarannya. Nah, ada bicaranya juga guru dan dosen.
Ini tetap nempel guru dan dosen. Makasih Bu. Ya. Dan selalu nih. Izin, ini adalah catatan yang kami catat dari apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami, karena ini adalah catatan Komisi 10. Jadi kalau yang tadi Bapak Ibu di atas adalah yang memang dari Bapak Ibu masukan, ini catatan kita, catatan kami. Jadi dikembalikan ke kami. Karena kalau nanti bicara tentang dosen tidak diatur di Dikdasmen, tapi diaturnya di Dikti. Ya, itu kami Makasih, mengerti Bu, kami Siap. mengerti. Tapi ini adalah catatan dari kami bahwa tidak boleh ada diskriminasi pertama, ya kan? Menekankan dalam penyusunan RUU Sisdiknas tidak adanya diskriminasi pengaturan dan anggaran antara satuan pendidikan maupun perguruan tinggi, gitu kalau mau begitu. Jadi Kemdikdasmen, Kemenak dan tentunya dihapus saja. Dihapus aja semuanya, nah sekalian supaya tidak ada perbedaan Bu. Jadi pisah-pisah gitu, pimpinan. Ya, Tidak boleh adanya diskriminasi pengaturan dan anggaran antara satuan pendidikan. Nanti kalau masuk anggaran juga nanti masuknya di Kemenkeu lagi Bu. Nah, jadi lebih baik dihapus aja di Ya, semua ya. jenjang pendidikan. Makasih. Bagaimana Bapak Pak Putasan, ini adalah catatan kita nih Pak. Sudah cukup? Iya Bu, jadi sebetulnya kan gini, kalau secara aspirasi kan kita sudah mencatat di depan ya Pak ya. Tadi di adem poin Sudah. 1 sudah. Clear itu udah. Nah Sudah. sekarang kita juga sebetulnya tidak jauh dari itu. Prinsipnya mengerti, memahami sebetulnya. Ya. Yang paling penting bukan di sini sebetulnya. Yang Nanti tadi di di poin pasal-pasal dan bab-babnya itu tolong Bapak Ibu bareng-bareng kita cermati ya. Siap. Ya, Saya itu kira udah ini mah bagus. Untuk itu Simpel aja. undang kembali Ya. ya Pak. Baik ya, yang poin A sudah cukup, saya kira Cukup. sudah menyeluruh. Komisi 10 DPR RI menekankan dalam penyusunan RUU Sisdiknas perlu memperhatikan guru, dosen dan peserta didik untuk dijamin. Jadi sekolah madrasah perguruan tingginya dihilangkan saja untuk dijamin hak kesempatan dan kualitas layanan yang sama. Bagus, pas. Kemudian poin C, RUU Sisdiknas perlu menghapus dikotomi negeri dan swasta. Dikotomi negeri dan swasta dengan menetapkan status guru Indonesia melalui standarisasi kualifikasi profesi termasuk guru BK. Mantap. Itu gurunya di depan taruh, guru BK dan dosen, serta mengintegrasikan pendidikan akademik dan profesi agar lulusan langsung bersertifikat dan terlindungi oleh kode etik. Mantap, Jos. Bu pimpinan, nampaknya bukan melalui ya, sudah betul melakukan tadi ya. RUU Sisdiknas perlu menghapus dikotomi negeri dan swasta dengan menetapkan status guru Indonesia, Melakukan, nah ya, udah betul itu. melakukan standarisasi kualifikasi profesi serta mengintegrasikan pendidikan. Oh, berarti pakai dan dulu, dan melakukan standarisasi di depan Mbak, pakai dan karena ada serta itu. Komanya hilang. Poin C, RUU Sisdiknas perlu menghapus dikotomi negeri dan swasta dengan menetapkan status guru Indonesia dan melakukan standarisasi kualifikasi profesi termasuk guru BK, konselor dan dosen serta mengintegrasikan pendidikan akademik dan profesi agar lulus langsung bersertifikat. Pimpinan izin, Banyak dan sih Mbak. pimpinan izin. Kalau dosen dalam hal ini sertifikasinya sudah baku namanya Serdos. Nah, saya nggak tahu kalau guru BK dan konselor. Jadi dosen di sini mending dilepas. Oke, Kalau kita sudah written negeri dan swasta Oke. sudah ada. dosennya dihapus. RUU Sisdiknas perlu menghapus dikotomi negeri dan swasta dengan menetapkan status guru Indonesia dan melakukan standarisasi kualifikasi profesi termasuk guru BK atau konselor serta mengintegrasikan pendidikan akademik dan profesi agar langsung lulus bersertifikat dan terlindungi oleh kode etik. Oke? Oke, mantap. D. RUU Sisdiknas perlu mengatur tata kelola pendidikan tinggi melalui standarisasi dan kesejahteraan dosen, pengaturan penerimaan mahasiswa PTN yang sederhana dan dibatasi waktu, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sesuai dengan kemampuan fiskal negara.
Poin E, RUU Sisdiknas perlu memuat hubungan antara yayasan dan satuan pendidikan di jenjang dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Poin F, RUU Sisdiknas perlu memuat pengaturan yang jelas mengenai career planning dan peningkatan kesejahteraan dosen bagian dari penataan sistemik SDM pendidikan tinggi, termasuk pengaturan tugas karya ilmiah serta penguatan otonomi perguruan tinggi. Bagaimana Pak Purtasan, Pak Juliet Mono, Mas Denny? Jalan terus, sudah beres. Lanjut. Poin G, RUU Sisdiknas perlu mengatur layanan bimbingan dan konseling menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan serta memastikan penataan guru BK atau konselor secara jelas sejak rekrutmen, penempatan hingga pengembangan profesinya sebagai instrumen utama pencegahan dan penanganan perundungan dan penguatan dukungan kesehatan mental bagi peserta didik. Poin H, RUU Sisdiknas perlu mengatur secara rinci pengaturan mengenai guru, pencakup pemetaan, kebutuhan nasional, mekanisme rekrutmen yang transparan dan berbasis kebutuhan satuan pendidikan, serta sistem sertifikasi yang berstandar dan berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan ketersediaan guru di seluruh jenjang pendidikan. Izin Bu, sebentar. Mantap. Tadi sudah saya usulkan soal perencanaan pendidikan guru itu. Jadi masukin aja kalimat di situ. Di RUU poin Sisdiknas, Pak masukkan di bukan yang H masih H. ya di mana Pak masukinnya? RUU Sisdiknas perlu mengatur secara rinci dan menetapkan aturan mengenai pendidikan calon guru ya, maksud di situ gitu kan. Setelah calon guru kan sudah ada profesi di banding, langsung rekrutmen dan seterusnya gitu. Bukan itu. Urusan guru itu Silakan Pak Purtasan diteruskan. Iya itu kalimatnya, tinggal diterjemahkan aja. Perlu mengatur secara rinci dan menetapkan aturan mengenai pendidikan calon guru di Mekanisme rekrutmen mungkin gitu ya. calon guru, Dan pengaturan mengenai guru. aturan mengenai iya setelah calon guru, kemudian dibanding dengan linearitas dengan profesinya gitu. maksudnya gini loh. Kalau FKIP lulus tuh nggak usah pakai PPG dan lain sebagainya. Selesai Ya, dulu maksudnya ya begitu. akta 4 kalau dulu akta 4 namanya. Nah itu kalimatnya piye coba. Gitu aja. Lulus bersertifikat. Langsung Mungkin ngajar. saya Gitu izin loh. contoh gini. RUU Sisdiknas perlu mengatur secara rinci dan menetapkan aturan mengenai pendidikan calon guru. Calon guru itu dihapus semua ke bawah tuh. Kalau calon guru itu sekarang Pak, itu sudah linear di perguruan tinggi. Misalkan contoh nih, saya guru bahasa Inggris, itu udah otomatis dapat akta 4. Sebelum tahun 2017 itu nggak begitu. Jadi guru PAI bisa mengajar guru olahraga gitu. Kalau sekarang sudah nggak bisa lagi. Ya itu Jadi- maksudnya yang akan kita Betul. perbaiki Jadi itu. dengan pendidikan calon guru selesai. Setelah S1 mesti kalau masuknya ke guru gitu. Pimpinan sidang. Iya, silakan. Ya, barangkali kalimatnya RUU Sisdiknas perlu mengatur secara rinci dan menetapkan aturan mengenai pendidikan calon guru terpadu dengan pendidikan profesinya. Kan tadi maksudnya itu. Jadi setelah tamat sarjana, maka kemudian dia ikut pendidikan profesi dalam satu kesatuan sistem pendidikan. Boleh itu dimasukkan kalimat. Boleh. Boleh. Kemudian juga pengaturan mengenai guru mencakup pemetaan kebutuhan nasional, mekanisme rekrutmen yang transparan dan berbasis kebutuhan satuan pendidikan, serta sistem sertifikasi yang berstandar dan berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan kesejahteraan guru di seluruh jenjang pendidikan. Sudah cukup. Itu enggak perlu gitu. Satu Pak Ibu Pimpinan, ada persoalan serius sebetulnya ini sudah lama. Kalau kita bandingkan jumlah guru di Indonesia dengan di beberapa negara tetangga, jumlah guru kita itu berlebih. Iya, tadi sudah dibahas dan Iya. ini sudah dirangkum di sini bahwa harus ada pemetaan. Baik. Ya, maksud saya harus menjawab problem soal kelebihan tenaga pendidik kita di Indonesia. Ya, itu tadi disebutkan mencakup pemetaan kebutuhan nasional. Dan distribusi Pak, itu maksudnya kalimatnya di situ. Jadi nanti Izin, Bu Wina. udah masuk Pak, udah. Itu belum ada tulisan ASN kan itu Bu. Tadi kami menyampaikan di atas itu guru Indonesia. Jadi langsung di ASN kan begitu maksud. Gini Pak, kita tidak menjangkau sejauh itu.
hari ini intinya masukan Bapak sudah kita terima. Kalau ASN nanti kaitannya dengan Kalau itu melakukan RB. kebijakan, Ya, Pak. siap, betul. Ya. Ya. Bukan DPR di sini yang untuk memutuskan. Jadi kita juga nanti akan Siap. Ya. Tambah satu lagi dari pertanyaan tadi. Kira-kira tawaran aja. Kalau kelebihan mungkin sedikit kelebihan kalau dihitung dari jumlah. Cuma pengaturan distribusinya. Bagaimana kalau kewenangan mengatur guru itu diatur dari pemerintah pusat? Supaya jelas. Cuma maksud saya dengan begini. catatannya harus didekatkan dengan domisili yang bersangkutan. Baik, saya kira Betul, cukup ya bagus. poin H ini sudah mencakup semuanya. Pemetaan itu tentunya kan akan dipetakan mana kebutuhan, mana yang tadi dimaksud juga. Jadi saya pikir dengan kalimat mencakup pemetaan kebutuhan nasional, mekanisme rekrutmennya, kemudian kebutuhan di satuan pendidikan, ini juga sudah cukup saya pikir ya. Poin 3, seluruh materi paparan dan masukan dari PB Apkin, PB PGSI, dan DPP ADI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RDPU hari ini dan menjadi bahan pertimbangan juga pembahasan revisi Undang-Undang Sisdiknas antara Komisi 10 DPR RI dan juga pemerintah. Nanti apa yang Bapak Ibu sampaikan, aspirasinya ini baru kita akan sampaikan pemerintah, jadi kita tadi tidak bisa langsung memutuskan harus jadi ASN, seperti itu ya Pak ya. Jadi kita Siap. akan bicarakan juga dengan pemerintah karena ini juga terkait dengan anggaran ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian dan juga masukannya. Kami tunggu terus masukannya, terus pantau kami karena ini kita akan panja Sisdiknas ini masih terus berjalan. Kami juga nanti akan sinkronisasi, langkah selanjutnya adalah akan sinkronisasi dengan Balek. Kemudian juga kita akan meminta pembahasan yang lebih dalam lagi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Boleh pimpinan, kalau nanti pembahasan kita dikirim dimnya adanya, jadi bisa mantau terus. Terima kasih. Ya, memang ini kita masih karena terus berubah pasal per pasal, jadi memang kita belum membagikan apa yang menjadi penyusunan dari RUU Sisdiknas ini. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala masukan yang berharga dari Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan pendidikan kita di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu Dewan yang masih bertahan. Terima kasih Pak Perdi, Pak Purtasan dan Pak Juliat Mono. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Himatul Aliyah dari fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.